Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Rahma Amelia Oktavia, Siti Rahma Fadilah, Sofi Fadiah, Sultan Fatur Rahman Syaputra, Tegal Fardiansyah Pamungkas akan menerangkan materi tentang Al-Urf dan Sa'duz Zariyah. Pengertian Al-Urf, yang dimaksud dengan Al-Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan. Menurut ahli syar'i, bahwa antara adat istiadat dengan urf amali itu tidak ada bedanya. Contoh urf amali adalah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan sigot yang diucapkan. Kemudian contoh urf qauli adalah orang telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Kemudian ada macam-macam urf dan hukumnya. Urf sahih yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Contohnya, orang yang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar, berupa emas dan pakaian. Urf jenis ini diperbolehkan dan harus dilestarikan sebab sesuatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahat bagi manusia. B. Urf fasid, yaitu apa yang dikenal itu bertentangan dengan syara. Orang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan atau riswah. Urf sejenis ini hukumnya haram, sebab bertentangan dengan ajaran agama. Dalam suatu kaidah dinyatakan yang artinya tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Sa'duz Zariyah, pengertian zarai jamak dari kata zariyah, artinya jalan. Sa'duz Zariyah berarti menutup jalan. Menurut istilah ulama ushul fikih, bahwa yang disebut dengan zariyah adalah yang artinya masalah yang lahirnya boleh atau mubah tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian Sa'duz Zariyah berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh, karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang perbuatan atau permainan judi tanpa uang. Dua. Kedudukan sebagai sumber hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan Sa'duz Zariyah sebagai sumber hukum. 1. Menurut Imam Malik bahwa Sa'duz Zariyah dapat dijadikan sumber hukum, sebab sekalipun mubah akan dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Al-Qurtubi, seseorang ulama mazhab Maliki, menyatakan, sesungguhnya apa-apa yang dapat mendorong terjerumus kepada perkara yang dilarang maksiat ada kalanya secara pasti menjerumuskan dan tidak pasti menjerumuskan. Yang pasti menjerumuskan kepada maksiat bukanlah termasuk Sa'duz Zariyah, tapi harus dijauhi, sebab perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Yang tidak pasti menjerumuskan kepada maksiat, itulah yang termasuk Sa'duz Zariyah. Guna menjauhkan diri dari terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka kita wajib menjauhkan diri dari perkara-perkara yang lahirnya mubah, tetapi lambat laun dapat membawa dan mendorong kita kepada perbuatan maksiat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwa Sa'duz Zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan sebagai yang mubah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dikatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka," yang artinya tinggalkan apa yang meragukan bagimu kepada apa yang tidak meragukan. Lalu, "Man hama haulal hima yushiku aywa Qiyah," yang artinya bagi siapa yang berputar-putar di sekitar larangan Allah, lama-kelamaan dia akan melanggar larangan tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.